Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6201. Terkadang, membuat pihak lain putus asa dengan cara yang tepat juga merupakan metode strategis. Jika Anda bertemu dengan seorang teman yang tidak terlalu dekat dengan Anda dan dia meminta Anda untuk meminjam 10.000 yuan, Anda hanya bisa meminjamkan dia 1.000 yuan. Namun Anda tidak bisa langsung mengatakan bahwa saya hanya bisa memberi Anda 1.000 yuan. Kemudian temanmu akan mengutukmu dalam hatinya setelah menerima uang itu. Jika seseorang terlalu lemah, dia akan meminjam 10.000 dan hanya memberikan 1.000. Cara pengoperasian yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal adalah Anda harus memberitahu teman-teman Anda terlebih dahulu bahwa situasinya sekarang lebih buruk daripada yang dialaminya. Dia mungkin telah meminjam banyak uang dari luar dan masih belum bisa membayarnya kembali. Orang itu sudah tidak meminjamkan uang selama 3 tahun. Kembalikan saja padanya. Tepat saat temanmu merasa putus asa, kamu bisa mengatakannya lagi. Namun jika dia benar-benar cemas, Anda bisa menarik uang tunai 1.000 menggunakan kartu kredit Anda dan memberikannya kepadanya. Dengan cara ini, ketika temanmu mendapatkan 1.000 yuan, dia tidak akan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Anda. Tapi setidaknya dia tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak melakukan yang terbaik. Hal yang sama berlaku untuk Presiden Pai. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Jacob, tetapi dia tidak bisa langsung menolak Jacob dan mengatakan jangan memikirkan posisi presiden. Hal itu akan membuat Jacob berpikir bahwa jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan mau berurusan denganku. Dan kau tak akan melindungiku atau membantuku. Itu tidak cukup menarik. Oleh karena itu, pertama-tama ia sangat menurunkan ekspektasi psikologis Yakub. Saat ini, apakah Anda masih ingin menjadi presiden? Sejujurnya, belum diketahui apakah Anda bisa tetap berada di asosiasi ini. Saat ini, jika Yakub diberi sedikit lebih banyak ruang untuk berputar, dia pasti akan berterima kasih atas kesepakatan ini. Pada saat itu, Ketua PI melihat bahwa suasana hampir memanas. Dan Yakub memang mulai takut dikeluarkan dari perkumpulan tersebut. Dia menghela napas dan berkata, "Jacob, kita sudah sangat dekat. Aku pasti akan melakukan ini. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungimu. Meskipun saya tidak bisa melindungi posisi wakil presiden eksekutif. Sebagai wakil presiden, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Jika saya tidak bisa melindungi Anda sebagai wakil presiden, setidaknya aku akan melindungimu sebagai seorang sutradara. Jangan khawatir, di perkumpulan kaligrafi dan lukisan ini, kamu akan berada di sana jika kamu bersamaku." Konstruksi psikologis yang baru saja dilakukan Jacob mungkin akan ditolak oleh Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Namun kini janjinya adalah untuk mempertahankan setidaknya satu posisi direktur. Dan mungkin bahkan posisi wakil presiden biasa. Momen ini membuatnya merasa lega, seolah-olah dia telah selamat dari sebuah bencana. Rasanya seperti sakit parah dan harus pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kondisinya sangat serius dan ada kemungkinan besar dia akan terserang flu. Pada akhirnya, kedua kakinya diamputasi dan dia selamat. Meskipun kehilangan kedua kaki adalah hal yang sangat menyedihkan, setidaknya dia masih hidup. Lalu ia berkata dengan penuh rasa syukur, "Oh, Presiden PI, Anda benar-benar penyelamat saya. Presiden PI, kali ini aku benar-benar berhutang budi padamu." Presiden PI mendengar bahwa dia sangat gembira, dan dia juga tahu bahwa dia sedang memberikan sebuah bantuan. Yakub sedang berhutang, jadi dia berkata, "Baiklah, Jacob, sebaiknya kamu bermain di luar selama beberapa hari untuk menghindari sorotan publik. Dan jangan terburu-buru untuk kembali. Jika kamu tidak kembali, kamu tidak akan menjadi sasaran kritik publik. Dan masalah ini akan diputuskan. Saya akan menangani sisanya di sini." Mendengar bahwa Presiden PI memintanya untuk menjauh dari sorotan publik, Yakub hampir menangis dan berpikir dalam hati, "Presiden PI, ini adalah rumah klasik Orvel dan tidak ada kamar pribadi. Jadi aku tidak bisa merawatmu dengan sebaik-baiknya. Sudah kubilang aku sudah sampai di Bukit Auros. Dan sekarang kau ingin aku berlindung dari sorotan publik. Bukankah membuang-buang waktu untuk melakukan perjalanan pulang pergi lebih dari 10.000 km dan tetap berada di kelas ekonomi selama 8 jam? Semua ini sia-sia, dan yang paling memalukan adalah saya menyumbangkan 300.000 tanpa hasil. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan?" Namun, dia hanya berani mengatakan ini dalam hatinya. Jadi dia tidak pernah berani mengatakannya.
Ia hanya bisa berkata dengan penuh rasa syukur. Baik, Presiden PI, kalau begitu saya tidak akan terburu-buru untuk kembali. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana rencana Anda untuk menangani masalah ini? Presiden PI berkata, sederhana saja. Anda cari komputer dan tulis email pengunduran diri. Mengatakan bahwa Anda sudah tua, memiliki energi terbatas, dan berencana untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden eksekutif. Tetapi karena Anda memiliki perasaan yang mendalam terhadap asosiasi seni lukis dan kaligrafi, Anda masih berharap untuk tetap berada di asosiasi untuk memberikan kontribusi. Mengenai posisi baru di asosiasi, hal itu akan bergantung pada pengaturan asosiasi. Sedangkan saya akan memberikan kesempatan kepada para wakil presiden untuk mengadakan pertemuan singkat besok pagi dan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka. Kamu, turun dan lakukan pemeringkatan. Wakil presiden terakhir, yang lain akan dipromosikan sesuai posisi mereka. Dan Bapak Su, yang paling bergengsi dan senior di antara beberapa wakil presiden, akan diangkat sebagai wakil presiden eksekutif. Agar semua orang yakin, jika pihak oposisi tidak terlalu kuat, saya dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini secara langsung. Dan setidaknya saya bisa membantu Anda mempertahankan posisi wakil presiden. Jika mereka benar-benar tidak setuju, maka saya akan mundur selangkah dan mengubah hal-hal berikut. Direktur Zhao adalah wakil presiden yang ditunjuk. Anda duduk di posisi Direktur Zhao. Posisi itu sudah diperuntukkan untukmu. Bagaimana menurutmu? Bab 6202. Jacob mengira dia akan meninggalkan asosiasi itu sekarang juga. Namun kini ia mendengar bahwa presiden akan memberinya posisi direktur. Dan tentu saja, dia tidak memiliki keberatan di dalam hatinya. Ia buru-buru berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, Presiden PI. Presiden PI juga menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Jacob, bagaimanapun juga, aku adalah kakakmu. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Bukankah ini yang seharusnya aku, seorang kakak laki-laki, lakukan? Jacob tersenyum dari lubuk hatinya dan berkata, Kakak, kau memang pandai berkata-kata. Setelah mendengarnya, aku merasa tenang. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, Presiden PI, jika Anda mengurusnya, orang-orang di bawah tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Jika mereka tidak puas, apa yang harus saya lakukan jika saya menemukan masalah? Presiden PI tersenyum dan berkata, jangan khawatir, meskipun asosiasi kita tidak memiliki banyak anggota, kita semua memiliki kelompok-kelompok kecil di bawah kita. Dan mereka semua adalah wakil presiden. Mengapa kita tidak menyatukan beberapa orang dari kalangan kita sendiri? Di dalam asosiasi, selain orang-orang saya, para wakil presiden lainnya pada dasarnya sudah tercakup. Anda bisa menganggap mereka sebagai pemimpin regu di militer. Di perusahaan kami, selama mereka tidak keberatan dengan keputusan saya, para prajurit mereka tentu saja tidak akan keberatan. Bahkan jika mereka keberatan, mereka akan membungkam orang-orang itu. Jacob berkata tanpa sadar, oh, apa-apaan ini, benarkah? Kalian tidak punya tentara sendiri. Presiden PI berkata dengan sedih, siapa yang tahu apa yang Anda pikirkan? Ketika Anda pertama kali disebut-sebut sebagai wakil presiden, Anda seharusnya menyatukan beberapa orang dari kalangan bawah. Jika kamu tidak berada di asosiasi sepanjang hari, kamu langsung saja pergi ke universitas senior. Bagaimana Anda bisa mengembangkan rasa percaya diri ketika Anda berada di universitas senior sepanjang hari? Hei! Jacob ingin menampar dirinya sendiri. Dia mengumpat dan berkata, ini universitas yang sangat bodoh untuk orang tua, aku tidak akan pernah kuliah di sana lagi. Presiden PI mendengus dan berkata, ketika masalah ini sudah selesai. Jika kamu bekerja keras, kamu mungkin bisa merangkak lagi dalam waktu singkat dan kemudian naik. Baik, kata Jacob dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Presiden PI, saya akan bekerja keras di masa mendatang. Setelah menutup telepon, Jacob akhirnya merasa lega, dan dia tak kuasa menahan napas. Oh, sekarang aku harus bekerja keras. Bisakah aku mendapatkan kembali sisa 300.000 yuan itu? Memikirkan hal itu, dia langsung berkata kepada sopir. Tuan, pergilah ke firma hukum terbesar di Aurose Hill. Sopir itu mengangguk. Oke, mari kita pergi ke kantor hukum Smith, ya? Mereka berasal dari Amerika Serikat,
Dan mereka disebut-sebut sebagai firma hukum terbesar di Aurous Hill dan bahkan di Tiongkok Timur. Jacob bergidik dan tanpa sadar berkata, "Aku tidak mau pergi." Firma hukum Smith berada di peringkat kedua. Putra Meking, Paul, yang menjalankannya. Meking akan menikah dengan Pollard. Paul akan menjadi anak tiri Pollard. Dia pergi ke firma hukumnya untuk mencari pengacara dan meminta sumbangan dari badan amal. Di mana dia bisa meletakkan wajah tuanya? Sopir itu juga menyarankan kepadanya, jika Anda ingin mencari pengacara, firma hukum Smith lebih baik. Pengacara itu sangat hebat sehingga tidak ada seorang pun di Aurous Hill yang mengetahuinya. Yakub melambaikan tangannya dan dengan tegas menolak. "Tidak, saya tidak suka orang asing. Mari kita bayar ke perusahaan Aurous Hill lokal kita." Pengemudi itu mengangguk. "Kalau begitu, pergilah ke Tiancheng, yang konon menempati peringkat kedua dalam hal kekuatan." Tepat ketika Jacob menghubungi firma hukum, Charlie menelepon Steve Rothschild, yang sedang berbaring telentang di hotel. Pria tua ini baru saja selesai menikmati hidangan barat kelas atas yang diantarkan ke kamar dan sedang berbaring malas di sofa hotel sambil bermain dengan ponselnya. Sejak ia pergi ke peternakan anjing bersama Charlie, ia selalu berbaring di hotel setiap hari ketika mereka kembali. Tidak pernah meninggalkan pintu atau melangkah maju. Dia hanya menunggu video ayah dan anak yang sedang berlayar itu dirilis sebelum kembali ke Amerika Serikat. Namun, berada di hotel setiap hari sungguh membosankan. Dia ingin dekat dengan Charlie, tetapi ketika dia memikirkan betapa kejamnya pria ini, dia tidak berani terburu-buru untuk melayaninya, karena takut secara tidak sengaja menyinggung perasaan Charlie lagi. Saat ini, dia lebih mirip pecundang yang berharap bisa dekat dengan Sang Dewi. Namun ia juga takut Sang Dewi akan tidak menyukainya. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan tiba-tiba menghubunginya. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Wade." Charlie tersenyum tipis, "Apa yang Anda lakukan, Tuan Rothschild?" Steve buru-buru berkata, "Oh, panggil saja aku Steve. Jangan panggil saya Tuan Wade." Dia berkata dengan cepat, "Saya sudah berada di hotel akhir-akhir ini, Tuan Wade. Aku ingin tahu di mana Hogwitz dan putranya sekarang?" Charlie berkata, "Mereka masih mengapung di laut. Mereka akan pindah ke Timur Tengah terlebih dahulu. Jangan khawatir. Nanti aku beritahu saat videonya keluar." Charlie menjawab dengan santai dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah makan? Jika tidak, apakah kamu mau keluar dan makan sesuatu bersama?" Steve tanpa sadar menyentuh perutnya yang bulat, setelah selesai makan. Saat itu dia benar-benar tidak nafsu makan. Dia bisa membayangkan Charlie mengajaknya makan di luar. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Sama seperti seorang wanita yang mengajak dirinya sendiri berkencan. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Jadi dia dengan cepat berkata, "Oke Tuan Wade, di mana Anda? Saya akan datang mencari Anda." Charlie berkata, "Aku akan mengirimkan lokasi kepadamu. Ikuti saja. Jangan bawa pengawal, datang saja sendiri." "Oke." Steve tahu bahwa Charlie pasti tidak akan menculiknya. Dan dia benar-benar tidak perlu khawatir di Bukit Aurous, jadi dia dengan cepat berkata, "Tuan Wade, tolong kirimkan alamat Anda kepada saya. Saya akan segera ke sana." Bab 6203. Firma Hukum Tiancheng. Saat ini, sebagian besar orang dan karyawan di firma hukum tersebut sudah pulang kerja. Namun, beberapa pengacara baru saja menyelesaikan pertemuan mengenai sebuah kasus dan hendak pergi. Saat Yakub masuk, dia memandang beberapa pengacara yang membawa tas dan bersiap untuk pulang kerja, lalu bertanya, "Apakah Anda masih menerima kasus?" Pengacara terkemuka itu tersenyum dan berkata, "Ya, tapi hari ini sudah agak terlambat. Bagaimana kalau kamu datang besok? Datanglah ke sini pagi-pagi dan itu tidak masalah." Yakub berkata dengan tidak sabar, "Masalahku ini sangat mendesak. Saya ingin Anda membantu saya. Dengarkan saya dulu dan lihat apakah ini memungkinkan. Saya telah kehilangan 300.000 yuan. Jika Anda bisa membantu saya mendapatkan uang ini kembali, saya bersedia memberi Anda 20%. Target 300.000 bukanlah angka yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Jika kasusnya relatif kecil dan relatif mudah. 20% dari perusahaan penjamin risiko tersebut memiliki keuntungan sebesar 60.000 yuan. Pengacara itu berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah, Anda bisa menjelaskan secara singkat situasinya terlebih dahulu."
dan kami akan mengevaluasi kelayakan masalah ini. Jika kemungkinannya tinggi, kita akan membicarakannya terlebih dahulu. Jika kemungkinannya rendah, mari kita bicarakan di lain waktu. Jacob berkata dengan cepat, Oke, begini masalahnya. Saya menyumbangkan 300.000 yuan ke Yayasan Amal hari ini. Tapi tangan saya gemetar tanpa sengaja. Awalnya saya ingin menyumbangkan 30.000 yuan. Jadi saya ingin meminta mereka untuk mengembalikan uang saya sebesar 270.000 yuan. Sembari mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan. Tentu saja, jika Anda mampu membantu saya mendapatkan kembali 300.000 yuan itu, akan jauh lebih baik. Setelah mendengar itu, pengacara tersebut tertawa bodoh dan berkata, Anda ingin mendapatkan kembali seluruh 300.000 yuan. Sepertinya Anda tidak salah berdonasi karena berjabat tangan. Tapi menyesali donasi itu, kan? Itu tidak benar. Jacob tidak berusaha menutupi apapun. Dia berkata terus terang. Aku hanya menyesalinya. Tidak mudah bagiku untuk menghasilkan uang. Akhir-akhir ini, memberikan sumbangan sebanyak itu sekaligus memang agak impulsif. Pengacara itu tersenyum tipis dan berkata, Maaf, Pak, kami tidak bisa menangani kasus seperti ini. Mengapa? Jacob bertanya tanpa sadar. Menurutmu, apakah peluang untuk menang terlalu rendah? Atau mungkin saya memberi Anda 20% terlalu sedikit? Dia menjawab tidak. Sedangkan untuk rasio risiko 20%, sebenarnya itu tidak terlalu rendah. Yakub bertanya kepadanya dengan ragu, lalu mengapa kamu mengatakan kamu tidak bisa menerimanya? Pengacara itu menjelaskan, kami tidak memiliki semua kasus. Ya, dalam beberapa kasus kami fokus pada keuntungan, dalam beberapa kasus lainnya, kami fokus pada reputasi. Jika kasus dengan penawaran ratusan juta itu sulit, kita akan menemukan cara untuk mengatasinya. Tetapi bagaimana jika itu adalah seorang bajingan yang telah memiliki selingkuhan selama bertahun-tahun dan berselingkuh dengan selingkuhan tersebut? Setelah kehilangan tubuh dan perasaannya, dia mencampakkan selingkuhannya dan menggugat pengadilan untuk mendapatkan kembali semua uang yang telah dia habiskan untuk selingkuhannya. Meskipun tingkat kemenangan kasus seperti itu cukup tinggi, kami umumnya tidak menerimanya karena mereka akan dimarahi. Kemudian, ia memandang Yakub dan berkata, Kami sebenarnya tidak ingin menangani kasus seperti kasus Anda, yang langsung menyesal setelah berdonasi dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan uangnya kembali. Kasus semacam ini biasanya menarik perhatian publik yang tinggi. Begitu gugatan dimulai, sangat mungkin hal itu akan diliput oleh media. Pada saat itu, kamu tidak akan mampu mengangkat kepala di depan umum. Dan kita tidak akan mampu berdiri tegak di depan umum. Kita akan terlihat seperti sepasang cucu berambut abu-abu di pengadilan. Sejujurnya, dengan 60.000 yuan, kami tidak ingin kehilangan muka. Jacob terkejut dan langsung berkata, Apa? Media akan memperhatikan hal semacam ini? Apalagi? Bab 6204. Pengacara itu bertanya kepadanya, hal semacam ini. Bukankah selalu ada banyak perhatian? Jika seseorang memenangkan lotre, mereka pasti akan menindaklanjuti dan melaporkan berapa banyak uang yang dia sumbangkan saat itu juga. Jika terjadi bencana alam di suatu tempat, orang-orang juga akan memperhatikan apakah tokoh publik tersebut menyumbangkan uang dan berapa banyak uang yang mereka sumbangkan. Sejujurnya, tidak ada yang namanya menyesali sumbangan kepada badan amal dan harus melakukan litigasi untuk mendapatkannya kembali. Ini jelas merupakan berita yang layak diberitakan oleh media. Dan semua kasus pengadilan mensyaratkan agar terbuka untuk umum dan semua orang dapat melihat dokumen putusan. Meskipun kamu ingin menyembunyikannya, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Jadi, jika Anda ingin melawan gugatan ini, Anda harus siap. Tiba-tiba Yakub diliputi keputusasaan yang mendalam. Dia hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Namun, dia tidak pernah menyangka hal semacam ini akan diketahui publik. Presiden PI baru saja mengatakan melalui telepon bahwa ia akan menahan tekanan dari skandal ini. Dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi wakil presiden untuk dirinya sendiri. Jika terungkap bahwa dia menyesali donasinya dan mengajukan gugatan untuk mendapatkannya kembali. Kalau begitu, PI mungkin akan berada dalam masalah. Presiden tidak bisa menyelamatkannya. Setelah memikirkannya cukup lama, Jacob dengan sedih menyadari bahwa mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali 300.000 yuan tersebut.
Saat memikirkan hal ini, ia kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Setelah berjuang begitu lama, apalagi mendapatkan 100.000 yuan. Bolak-balik antara rumah dan Dubai, dan semua uangnya terbuang sia-sia. Hal terburuknya adalah dia tidak bisa lagi mempertahankan posisinya sebagai wakil komandan. Siapa di dunia ini yang lebih menderita daripada aku? Pengacara itu melihat Jacob sangat terpukul secara emosional dan dengan cepat maju untuk menghiburnya. Jangan terlalu bersemangat. Jika Anda benar-benar ingin memperkarakan ini, sebenarnya tidak terlalu sulit, asalkan Anda bisa membuktikan bahwa 300.000 yuan yang Anda sumbangkan berasal dari sumber yang tidak bersalah. Jika Anda melakukan kejahatan ilegal dan penggelapan pajak, lalu jelaskan kepada pengadilan bahwa Anda melakukan donasi secara impulsif. Pengadilan mungkin akan mengabulkan permintaan Anda. Yakub bahkan sampai menangis dan bertanya kepadanya. Anda masih ingin saya membuktikan 300.000 yuan itu? Pengacara itu berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ini adalah prioritas utama. Mari kita gunakan analogi. Bagaimana jika Anda melakukan penipuan sebesar 300.000 yuan melalui penipuan telekomunikasi? Lalu ingin menuntut dan melanjutkan kasus tersebut dengan menyumbangkan uang ke sebuah badan amal? Bukankah ini sama saja dengan menggunakan badan amal untuk mencuci uang? Jacob menangis dengan putus asa. Kamu menindas orang lain. Tuhan juga akan menindasmu. Sambil berkata demikian, dia berbalik, menyeka air matanya, lalu berjalan keluar. Jika, seperti yang dikatakan pengacara, dia masih harus membuktikan ketidakbersalahannya terkait uang 300.000 yuan tersebut. Kalau begitu, dia sudah kalah di level ini. Gugatan macam apa ini? Pada saat itu, dia sudah sepenuhnya menyerah pada gagasan untuk mendapatkan kembali uang sebesar 300.000 yuan tersebut. Saat itu, dia merasa putus asa dan hanya ingin melarikan diri dari kota secepat mungkin. Lagi pula, jika kau kembali secara diam-diam, kau tak bisa kembali meskipun kau punya rumah. Dia berjongkok di pinggir jalan sambil menangis, dan membuka perangkat lunak pemesanan. Ia merasa semakin sedih ketika mengetahui bahwa tiket ke Dubai harus ditunda hingga besok pagi. Dan dia hanya bisa memesan tiket kelas ekonomi. Dia membeli tiket pesawat, dan ketika dia memikirkan penerbangan 8 jam itu, suasana hatinya hampir meledak. Saat ia memikirkan Mei Qing yang akan segera menikah. Polar sangat luar biasa, tetapi sekarang dia berada dalam kekacauan seperti ini. Hatinya semakin hancur. Dan dia ingin menampar wajahnya sendiri untuk melampiaskan amarahnya. Ketika ia mengingat kembali semuanya, ia menyadari bahwa itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Dan dia merasa semakin menyesalinya. Jika kamu memberi dirimu kesempatan lagi, kamu tidak akan pernah menggunakan ide-ide curang seperti itu lagi. Saat itu, sebuah mobil bisnis hotel melintas di dekat Jacob. Steve, yang hendak pergi ke pesta perjamuan, sedang duduk sendirian di kursi belakang. Menatap keluar jendela mobil ke arah pinggir jalan sambil berjongkok di tanah. Jacob, yang memegangi kepalanya dan menangis, tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Ini seharusnya yang tertulis di internet, bahwa orang dewasa bisa pingsan dalam sekejap, kan? Bab 6205. Steve, yang telah mengalami penderitaan. Naik mobil menuju pintu masuk jalan barang antik. Setelah jam tutup, jalanan barang antik itu tampak sepi seperti bangunan yang belum selesai. Di tempat seperti ini, pengunjung paling banyak datang saat pasar pertama kali buka di pagi hari dan saat tutup di sore hari. Di waktu lain, jumlah staf justru lebih banyak daripada pelanggan. Hal ini terutama berlaku setelah jam tutup. Bahkan anjing liar pun tidak tertarik menggali makanan di jalanan barang antik itu. Steve tidak tahu tempat ini untuk apa. Jadi dia mengikuti lokasi yang diberikan oleh Charlie dan menemukan pintu toko harta karun. Setelah memastikan bahwa itu adalah tempat ini, dia menelepon Charlie dan berkata dengan nada hormat dan sanjungan. Tuan Wade, saya di sini. Tolong bukakan pintunya. Oke, tunggu sebentar. Charlie meletakkan telepon dan berkata kepada Peter, yang sedang menata piring-piring di atas meja lipat. Paman Yo, tunggu sebentar, ada kenalan lama di sini. Setelah itu, dia berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Tuan Wade. Melihat Charlie, Steve tersenyum lebar, mengulurkan tangannya dengan antusias. Lalu berkata dengan sangat sopan,
Mengapa Anda tiba-tiba mengundang saya ke sini? Apakah Anda punya instruksi? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak punya instruksi apapun. Ngomong-ngomong, aku mengajakmu minum-minum dan bertemu teman lama. Steve tersenyum dan berkata, aku hanya mengenalmu sebagai temanku di Aurous Hill. Dan sepertinya aku tidak mengenal orang lain. Charlie tersenyum dan berkata, kamu akan tahu saat masuk nanti. Setelah itu, dia mempersilakan Steve masuk. Setelah mereka masuk, Steve melihat seseorang sedang sibuk di meja kecil itu. Dia hendak bertanya kepada Charlie apakah orang ini adalah teman lama yang dia sebutkan. Ketika Petrus mengangkat kepalanya. Saling memandang, Peter tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, kita bertemu lagi. Aku, punya, Steve gemetar ketakutan lalu bergumam. Pak Wade, saya ada urusan lain. Saya harus kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung berjalan keluar. Charlie menghentikannya. Hei, Steve, kamu mau pergi kemana? Steve berbalik, dengan ekspresi hampir menangis. Dan berkata kepada Charlie dengan sedih. Tuan Wade, Anda menipu saya lagi. Dan dia masih ingin menipu saya sampai mati. Charlie berkata sambil tersenyum, lihat apa yang kau katakan. Kenapa? Apa aku mengundangmu makan malam untuk mengerjaimu? Steve menatap Peter, merendahkan suara ke arah Charlie, dan berkata, Tuan Wade, ayah saya masih belum mengetahui keberadaan Peter Yeo. Dan dia tidak tahu bahwa Peter bisa meninggalkan New York. Semua ini karena anaknya berselingkuh. Lagi pula, Peter sudah meninggalkan New York, dan ayahku tidak punya kesempatan untuk mengetahui rahasia tersembunyi itu. Tapi jika kabar tersebar bahwa aku datang ke sini untuk menemui Peter, aku akan benar-benar celaka. Jika ayahku tahu bahwa aku mengirim dia dan si Fang Baozuang keluar dari New York, dia akan mematahkan kakiku. Tolong hentikan penyiksaan ini, anggap saja aku tidak berada di sini malam ini. Charlie menepuk bahunya dan menghiburnya. Jangan khawatir, Aurous Hill adalah wilayahku. Apa yang terjadi saat Anda berada di sini tidak bisa disebarkan. Apalagi sampai terdengar oleh orang tua itu. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Kita juga teman lama, apakah aku masih bisa menipumu? Steve bertanya kepadanya dengan wajah sedih. Tuan Wade, Anda sudah cukup menipu saya. Seandainya bukan karena hadiahmu, aku pasti sudah menjadi kepala keluarga sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu menyalahkanku, berarti kamu terlalu pendiam. Katakan saja padaku bahwa kau tidak ingin ayahmu hidup terlalu lama dan ingin mengambil alih sebagai kepala keluarga sesegera mungkin. Bagaimana saya bisa meminta Helena untuk mengirimkan obat? Intinya adalah kamu harus memberitahuku. Bagaimana aku bisa tahu jika kamu tidak memberitahuku? Dia sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 Tuan Wade, tolong jangan katakan itu. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Sebagai seorang anak, saya tentu berharap ayah saya akan sehat dan berumur panjang. Bagaimana mungkin aku tidak ingin dia hidup lebih lama? Charlie balik bertanya, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa aku sering selingkuh darimu? Aku, Steve tidak tahu harus menjawab bagaimana untuk beberapa saat. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan sedih, ya. Aku tidak terlalu berhati-hati dalam berkata-kata, aku menarik kembali ucapanku. Charlie mengangguk, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya lagi. Steve tidak begitu mengerti dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana dengan, lagi? Charlie menepuk bahunya lagi dan berkata sambil tersenyum. Kami sudah saling kenal sejak lama. Apakah aku masih bisa menipumu? Sekarang giliranmu. Steve mengerti maksud Charlie dan mengumpat dalam hati dengan kesal. Kau tidak hanya mencoba menipuku agar mati, kan? Jika mereka tahu bahwa aku datang ke Aurous Hill untuk bersenang-senang dengan kalian berdua. Terutama Peter, posisi saya sebagai pewaris pasti akan hilang. Kau bersikeras menyeretku ke bawah. Namun, meskipun ia dipenuhi rasa tidak puas, dia tidak berani angkat bicara saat itu. Dia hanya bisa menelan pil pahit dan berkata, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa. Tuan Wade, Anda tidak boleh menipu saya. Benar sekali.
Charlie tersenyum dan berkata, "Ayo, makanan dan anggurnya sudah siap. Ayo, kita minum bersama." "Ini, aku. Steve panik dan berputar setengah lingkaran ke kiri dan setengah lingkaran ke kanan sebelum berhenti untuk berbicara.